Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, persiapan untuk menghadapi tes P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-46. Soal yang pertama, Anda adalah guru muda yang memahami teknologi. Anda ditugaskan memberi pengarahan kepada guru-guru untuk menggunakan LMS atau Learning Management System. LMS digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Setiap hari Anda berkeliling menemui Bapak dan Ibu guru yang sedang santai untuk belajar menggunakan LMS. Namun ada saja Bapak Ibu guru yang langsung menyerah ketika tidak memahami apa yang Anda jelaskan. Sikap Anda seharusnya adalah A. Meminta guru lama untuk mengajarkan Bapak Ibu tersebut karena Anda merasa segan. B. Mengajak Bapak Ibu tersebut terus belajar sampai mengerti. C. Anda menjelaskan kembali dengan perlahan dan mengajak Bapak dan Ibu tersebut terus mencoba sampai mengerti. D. Membiarkan Bapak dan Ibu tersebut berlatih sendiri karena Anda merasa grogi. E. Melaporkan kepada wakil kepala sekolah jika Anda sudah tidak mampu membimbing Bapak dan Ibu guru tersebut. Jadi, ketika kita mengajarkan suatu teknologi baru, bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh atau yang sudah senior, bagi mereka itu adalah suatu hal yang menantang dan butuh pembelajaran mungkin lebih lama dibanding dengan guru-guru muda. Karena keterbatasan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi bagaimana cara terbaiknya agar mereka tidak patah semangat dalam menggunakan LMS ini? Caranya itu adalah kita jelaskan kembali secara perlahan, lalu ajak Bapak dan Ibu tersebut terus mencoba sampai mereka mengerti. Karena ini sudah ditugaskan kepada kita, maka kita jangan mengalihkan tugas itu kepada orang lain, apalagi sampai menyerah di tengah jalan. Soal kedua, guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Menurut Anda, apa maksudnya pernyataan tersebut? A. Guru harus memiliki bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. B. Guru harus memiliki kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. C. Guru harus memiliki bahasa yang halus dan bersemangat. D. Tidak menyakiti lawan bicaranya dan cenderung lebih banyak diam. E. Kemampuan untuk mengomentari pembicaraan orang lain. Nah, di sini hampir semua jawabannya benar. Guru memiliki bahasa yang mudah dimengerti, ini memang benar. Tetapi yang diminta di sini, kemampuan komunikasi seorang guru, itu adalah kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. Karena kita adalah guru. Soal ketiga, Anda adalah seorang guru baru di sebuah sekolah. Banyak keluhan yang ditujukan kepada sekolah Anda bekerja. Padahal sekolah menyediakan fasilitas untuk menyampaikan keluhan secara online. Sikap Anda adalah A. Menerima keluhan tersebut sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan tersebut sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan yang disampaikan. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang keluhannya, yang kedua tentang penyampaian tentang penyediaan fasilitas menyampaikan keluhan secara online. Namun masih jarang digunakan oleh bisa jadi orang tua siswa. Jadi di sini kita terima dan tanggapi keluhan tersebut sembari kita ajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Kalau yang A ini hanya menerima keluhan tetapi tidak menanggapi. Kalau yang C menerima dan menyelesaikan keluhan. Kita sebagai guru baru di sini jabatannya itu sebagai guru baru. Kalau untuk menyelesaikan keluhan, mungkin bukan kita wewenangnya, tetapi bisa jadi itu adalah wewenang dari seluruh rekan guru, melibatkan juga wakil dan kepala sekolah. Jadi kita hanya menerima dan menanggapi. Kemudian yang D menyelesaikan keluhan, ini juga benar, tetapi di sini kita belum memberikan penyelesaian tentang penyediaan fasilitas penyampaian keluhan secara online-nya. Soal keempat, Anda baru saja mendapat kenaikan jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Maka sikap Anda adalah A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan yang berlebihan. B. Sulit mengendalikan diri untuk tidak bangga dan bahagia sehingga semua orang harus tahu saya naik jabatan.
C. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran dan mengundang seluruh rekan kerja. D. Merasa bangga berlebihan. E. Bangga atas pencapaian diri. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan ketika kita berbangga dan berbahagia ketika mendapatkan sesuatu yang sudah lama kita idam-idamkan, seperti kenaikan jabatan. Tetapi dalam dunia kerja, kebahagiaan dan kesedihan itu tidak perlu diekspor terlalu berlebihan. Jadi jangan berlebih-lebihan. Jadi berusaha mengendalikan diri, baik itu berupa kebahagiaan ataupun berupa kesedihan. Soal kelima, sebagian besar siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang Anda buat saat ulangan harian. Penyebabnya adalah belum semua materi dalam soal dipelajari oleh siswa. Hal yang seharusnya Anda lakukan sebelum menyusun soal tes adalah: A. Soal yang disusun harus sesuai indikator. B. Pokok soal harus merumuskan ide yang jelas. C. Pilihan jawabannya harus homogen dan logis. D. Butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Kita lihat ini semuanya adalah benar. Tetapi yang paling tepat itu soal harus disusun sesuai dengan indikator. Karena di sini permasalahan siswa tadi tidak bisa menjawabnya karena belum semua materinya ini yang diajarkan. Jadi seharusnya kita membuat soal itu disusun sesuai dengan indikator. Nah, itu yang dijabarkan. B, C dengan D ini memang ketentuan untuk membuat soal pilihan ganda. Jadi pokok soalnya harus merumuskan ide yang jelas, jawabannya harus homogen dan logis, butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Ini memang benar. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video ke-46 ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.